Para anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah yang berasal dari daerah pemilih 5 kembali melaksanakan kegiatan jaring aspirasi masyarakat dalam rangka kegiatan reses tahap kedua masa sidang kedua tahun 2024. Reses kedua ini dilaksanakan di Balai Kampung Pajar Mataram, Kecamatan Seputi Mataram pada Kamis 18 April 2024. Pada kesempatan tersebut, hadir langsung Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah Sumarsono dengan didampingi oleh Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Lampung Tengah Julius Heri Susanto, serta beberapa anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah yang berasal dari Dapil 5, yaitu Rinjani Antini Jaya, Jauhari Subing, Selamat Anwar, dan Miko Magderesi. Dalam sambutannya, Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah Sumarsono mengatakan bahwa reses merupakan kewajiban dari para anggota DPRD untuk kembali bertemu dengan masyarakat dan mendengar langsung usulan ataupun aspirasi masyarakat yang nantinya akan dibahas dalam penyusunan anggaran APBD Kabupaten Lampung Tengah. Namun mengingat saat ini kondisi keuangan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, masyarakat diminta untuk sementara waktu jangan mengusulkan pembangunan infrastruktur, tetapi lebih menitik beratkan kepada sektor pendidikan, kesehatan, dan pertanian yang menjadi prioritas utama pemerintah saat ini. Terima kasih yang pertama kami ucapkan pada hari ini sudah hadir menghadiri undangan kami dalam rangka reses tahap kedua DPRD Kabupaten Lampung Tengah dalam rangka menjaring aspirasi untuk program 5 tahun ke depan, 1 tahun ke depan, dan yang terdekat adalah tahun anggaran 2024 di perubahan. Yang kedua, minta maaf karena mungkin ada teman-teman yang belum hadir karena masih di jalan, karena kemarin juga sama ada yang masih suasana Idul Fitri. Saya selaku Ketua DPRD mewakili seluruh teman-teman anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin atas segala salah dan khilaf baik yang disengaja maupun tidak. Apapun yang terjadi, kami adalah perwakilan Bapak dan Ibu semua. Tentu kami tidak bisa memperjuangkan semuanya mengingat keterbatasan semuanya. Jadi sekali lagi di hari yang masih bulan Syawal, saya sebagai Ketua DPRD dan seluruh teman-teman anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sengaja kami jadwalkan di Kurnia Mataram karena kebetulan Fajar Mataram, kebetulan giliran gardu juga ada di Seputi Mataram, sehingga nanti saya berharap masukan-masukan, keluhan-keluhan dan lain sebagainya terkait dengan Seputi Mataram. Kalau infrastruktur, insya Allah itu pasti sudah ditumpuk ya. Walaupun hanya dapat 10 kilo kalau nggak salah, artinya belum panjang-panjang amat nanti pembangunan jalan poros ini. Tapi yang jelas setiap tahun sudah ada progres. Nggak usah ribut masalah jalan ya Pak ya. Duitnya makko. APBD Kabupaten Lampung Tengah ini nilainya 2,7 triliun. Besar Pak. Cuma 69% sudah habis untuk gaji pegawai. Gaji saya, teman-teman anggota DPRD, Pak Camat, guru, aparatur kampung, dan lain sebagainya. Itu saya minta duit Pak. Siapa sih itu aparatur kampung aja? Ini aparatur kampung apa? Yang bukan aja. Nah sampai yang punya hak untuk nuntut itu. Kalau yang aparatur kampung, camat dan sebagainya nggak usah ngancam toh, wis dibayar, ya kan? Lihat situ orang baik, eren, ya kan? Wis dibayar kok, tugasnya melayani masyarakat. Begitu juga anggota TNI, anggota Polri, wis digaji negara, tugasnya sama, melindungi, melayani masyarakat, rakyat. Itu tugas utamanya. Termasuk kami, anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Toh dari wis cair kabeh toh. Ya kan?
monolog dari saya, nanti kita lebih banyak ke dialog, diskusi, menerima aspirasi. Ya Pak, Bu, karena kalau saya banyak ngoceh nanti itu emosi ya, pojokan sana itu. Sama jenenge? Kayak Golkar. Handoko. Biasanya nek solmente siji sing lebu kae sapa kae? Bedhe kok gak enak iki. Biasanya kae sing gampang emosi kan. Ya. Salah satu yang sampaikan nanti kita tanya jawab. Silahkan apa yang diusulkan dan insya Allah kami perjuangkan. Dan insya Allah karena pengalaman 5 tahun yang lalu untuk APBD murni, karena alat kelengkapan dewan biasanya terbentuk akhir bulan 11, tentu tidak sempat untuk membahas APBD baik murni maupun perubahan, karena nanti yang baru ini akan dilantik tanggal 14 Agustus ya, 19 Agustus tanggal 9 Agustus. Selanjutnya, dalam sesi tanya jawab ataupun jaring aspirasi yang dipandu oleh Camat Seputi Mataram Ridwan Pasya, ada beberapa warga yang menyampaikan keluhannya atau usulan kepada para wakil rakyat yang hadir. Pagi menjelang siang, Om Swastiastu, salam, namo buddhaya, salam kebajikan, tabi pun tabi ngalipuro. Alhamdulillahirrahmanirrahim, wa bihi nasta'in ala umuri wadin, salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa lana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Mohon izin saya duduk karena pemain utamanya bukan saya, para dewan. Jadi biasanya kalau pemain utama itu harus berdiri. Bapak Ibu yang saya hormati, awal sambutan saya sama dengan Pak Ketua Dewan tadi, saya mengucapkan minal aijin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Maafkan apa yang menjadi dosa-dosa kesalahan saya, baik yang sengaja ataupun yang tidak saya sengaja. Begitu juga sebaliknya saya akan memaafkan semuanya, karena selama tahun kemarin ya banyak sekali mungkin hal-hal hilaf yang tidak bisa kita kontrol yang kita lakukan selama kita bermasyarakat, dan insya Allah kita bisa bertemu di tahun depan yang akan datang. Dan yang pasti di suasana Syawal ini seharusnya kita selalu menumbuh kembangkan rasa kebersamaan kita. Jangan kita memantik suatu hal yang bisa menjadi perpecahan di antara kita. Itu penting sekali. Karena sekarang ini, zaman sekarang ini gesekan gampang sekali digesek dan lain sebagainya. Itu hal-hal begitu kita hindarkan. Kita bersyukur hari ini kita bisa berkumpul, karena jujur saja seperti Mataram ini sawahnya dibagi 3, Bapak Ibu. Saya kaget tadi Pak Kepala Kampung hampir 90% datang. Artinya Bapak Kepala Kampung sesuai dengan arahan orang-orang Palembang. Sawal Lebaran itu dibagi 3, yang pertama itu adalah Lebaran kebersamaan. Masih bisa bersama-sama kita hadir sini. Itu yang penting. 10 hari berikutnya Lebaran kita di Seputi Mataram ini penuh kehangatan. Ya, sudah banyak rendang-rendang yang dihangatkan di rumah. Karena kalau nggak dihangatkan basi, Bapak Ibu. Nanti di terakhir bulan Syawal yang pasti lebarannya lebaran perasaan. Perasaan sayur masih banyak, perasaan dompet masih ada isi. Yang cair kan hanya anak-anak ya. Itu yang ada di viral-viral, dan alhamdulillah kita bisa berkumpul semua di sini, bisa hadir dengan kebersamaan kita, sehingga di momen yang sangat indah ini, di momen kasih sayang ini, selalu saya tegaskan, mari kita sama-sama perkuat rasa kebangsaan, perkuat rasa persatuan, dan perkuat rasa persaudaraan. Penting sekali harus kita tanamkan. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah hari ini hadir semua 60% dari Dewan di Dapil 5 ini, dan momen ini juga kita nanti akan diskusi yang menjadi pokok permasalahan di kecamatan kita, monggo disampaikan. Tapi saya perlu ingatkan lagi,
jangan terlalu berharap banyak karena keuangan negara, keuangan kabupaten masih tertatih-tatih. Banyak anggaran kita yang bergeser untuk pileg dan pilkada, tapi insya Allah dengan kesaktian kawan-kawan dari Dewan ini, karena beliau ini punya ranah sendiri untuk penganggaran, yaitu dari jaring aspirasi. Mudah-mudahan nanti bisa. Saya juga, mana Pak Ketua tadi? Saya juga sebenarnya berharap reses ini jangan hanya kurnia dan pacar sebenarnya. Carilah kampung-kampung yang balai kampungnya memang sudah rusak, karena sudah jadi kebiasaan kita Bapak Ibu, Pak Dewan, setiap reses itu balai kampungnya pasti dibenerin. Dan ada yang nggak keluar data-datanya Pak. Nah ini yang saya tanyakan, tolong Pak, ini masalah rabu ini petani ini sangat mengeluh. Ini saya mewakili. Yang kedua Pak, masalah bibit bantuan Pak, itu potong leher. Masalah bibit rabu ini, masalah bibit rabu. Yang ketiganya air Pak, air ini yang di sebelah sana itu Pak kayaknya nggak nyampe dari bawah. WS Terima kasih, itu saja Pak yang saya. Terima kasih. Jadi ini kami mohon karena kejadian ini sudah berulang di 2017 waktu itu lebih jauh karena penerima bibit ini lewat Kapotan atau ketika waktu itu sempat lapor, sehingga kami sempat cek cross benar tidak bibit yang diterjunkan, sehingga 7 hektar yang direncanakan jatuh tahun ini kami kembalikan dan diganti dan benar. Hanya untuk tahun ini, mudah-mudahan ini anggota P3A atau Kabupaten Banjar ini mudah-mudahan diundang. Tolong produknya jangan diterus-teruskan ya, karena ini mencelakakan teman-teman kita. Kadang-kadang dia menerima sesuatu itu seperti barang jatuh dari langit, diam-diam tidak lapor. Saya hanya selalu cek cross, benar tidak? Semestinya paham saya bantuan itu dipastikan itu pasti bibit yang lebih baik. Ini kan dalam rangka membantu Bapak Agus sekalian. Ini tolong kalian hadir untuk P3A-nya dengan Kapotan. Tolong selalu komunikasikan sebelum dibagi. Mungkin ini aja Pak, kami hanya mempertegas penjelasan tentang Bapak. Terima kasih. Yang mau saya sampaikan begini, tadi sudah disampaikan masalah tubuh, tapi memang sangat rumit Pak. Kalau saya menambahkan saja, karena buku ini sudah untuk KTP kita dikumpulkan, kita sudah tinggal hanya saya sendiri pengalaman tunggu 3 jam ini hanya dapat pupuk itu 5 kilo dipoto lagi, enggak diambil, berikutnya kita tak dapat. Seperti itu, jadi sangat mengeluh semua. Itu yang pertama. Yang kedua, mohon saya menyampaikan selaku tokoh agama, dan bukan hanya di sini karena saya juga selaku anggota Republik ini dan juga Lampung, yang paling banyak dikeluhkan oleh masyarakat Lampung, terutama yang ada di sekitar Mataram ini, soal jual beli hasil masyarakat, hasil bumi. Harapan kami karena Bapak ini kan anggota kedua, soal masalah dia terpilih dari depan, kan punya jejak untuk menyampaikannya dari kabupaten, kota, ke provinsi sampai ke pusat. Karena saya lihat, jujur saja, pemerintah kita ini tidak mempunyai kekuatan legal standingnya untuk menekan para tengkulak. Kenapa?
saya lihat begini, ini saya cerita dikit Pak. 3 bulan yang lalu sebelum panen jagung, harga jagung itu 6.000 meskipun Mataram ini. Tapi tidak panen, belum ada panen. Di situ ada panen 1-2 orang, harga itu turun dari 6.000 ke 5.000, langsung jatuh 3.000. Sekarang hanya 2.700. Jadi sangat dari kalau dihitung-hitung Pak, seberapa hektar aja sudah bibit jagung mahal, pupuk dapat susah, nyemprotnya lagi nggak ada untuk petani Pak. Jadi saya juga selaku ketua komite di sekolah SMA Negeri 1 Mataram, saya paham bagaimana penderitaan masyarakat. Jadi gini, bagaimana seperti saya katakan, anggota bapak-bapak ini kan anggota dewan ini kan punya ikatan jaringan dari bawah naik ke atas, menyampaikan dari ke tingkat provinsi naik ke pusat, supaya bagaimana fungsi Bulog itu mengembalikan kepada awal dulu. Kalau zaman Orde Baru dulu saya tidak oke lah, tapi Bulog waktu zamannya Soeharto itu, Bulog itu sangat punya power untuk menekan harga, tapi sekarang kayaknya tidak. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, selaku tokoh agama dan anggota DPRD, saya memberikan terima kasih kepada anggota dewan. Karena apa? Usulan dari semua organisasi keagamaan sebagian sudah didapat, sudah turun dari Islam, Hindu, Kristen, Katolik, dan juga sudah ada, walaupun sekarang masih ada proses kan gitu, tapi sudah termasuk sukses. Tapi mudah-mudahan tahun depan ada lagi kan gitu, dan lebih banyak lagi tempat-tempat ibadah yang diperhatikan seperti itu. Saya sama yang bertanya. Izin para anggota DPR biar saya menjawab. Masalah tabung, pemerintah tidak memberikan 100% pupuk subsidi. Ya Pak ya, 35 sampai 40% sampai di lahan piro. Orang tuh lahan kok, 5 kilo ya Mas sapi. Lahan sampean berapa? Seperempat itu berarti jatahnya sebetulnya 36 kilo. Iya saya pun Pak, tapi kan 36 itu 2 kali pupuk, mana cukup sama urea sekitar yang pemerintah hanya memberikan 30 sampai 40%, dan itu sebuah kesepakatan antara anggota DPRD dan anggota DPR RI dan pemerintah. Tujuannya adalah mengurangi ketergantungan pupuk kimia untuk kembali ke organik. Itu tujuannya. Tapi pupuk organik banyak. Tapi rata-rata petani kita itu nggak percaya dengan yang namanya organik. Kebetulan saya sudah melakukan, dan ternyata hasilnya lebih bagus, lebih banyak daripada yang pakai pupuk kimia. Nggak percaya, silahkan datang ke tempat saya. Hari ini saya sudah tajuk padi, saya tabel tanam benih langsung. Tadi yang telepon tadi makanya saya keluar karena dananya lokasinya yang mana. Itu ya Pak ya. Itu masalah tabung Pak Pempek ya. Kenapa pupuk sekarang harus pakai KTP? Selama ini kita selalu ribut, pupuk diselewengkan dan sebagainya. Nah, sampean protes ini kan sampai sering nggak kebagian dan nggak kebagian selama ini. Nah, pada saat data sampai nggak ada, dasarnya apa sampai oleh pupuk? Maka ini adalah salah satu tertib administrasi yang dilakukan oleh pemerintah supaya betul-betul real berapa kebutuhan, berapa jumlah petani, dan berapa luas lahan kita, berapa kebutuhan pupuk kita.
Kebetulan saya konsen masalah kursi petani, jadi saya paham persis. Kalau masalah tepat waktu tergantung RDKK yang dikirim. Gesitnya dapotan yang dibimbing oleh kepala kampung, Pak Camat dan sebagainya, termasuk oleh kepala UPTD pertanian, PPL dan lain sebagainya. Nah ini yang harus terus berkoordinasi, berkolaborasi, diskusi dan lain sebagainya. Ya nyalahnya pemerintah mana harus dikasih bibit gratis, saya nyalahnya pemerintah, saya salah DEDW. Jadi kalau malam ini hujan Pak, kemudian siang hari ini ungkap sumuk, disemprot fungisida. Karena dipastikan pada saat malam itu hujan, di malam tadi zaman daun yang terakhir itu akan ada endapan air pasti basah. Nah karena udara ini panas lengkap, maka jamur akan tumbuh. Makanya patah leher saya pastikan di antara itu pasti hitam. Paham nggak? Nah itulah gunanya diskusi. Nah insya Allah Pak, ke depan saya akan melakukan itu diskusi-diskusi karena alhamdulillah saya sekarang menjadi pemilik stasiun TV yang tadinya LDS, saya ambil alih, saya kasih nama Davika TV. Jadi nanti setiap periodik saya akan lakukan diskusi-diskusi dan kita ikut. Yang tadinya TV, LDS TV itu sudah saya ambil alih dan menjadi Davika TV. Nah, terus dewe kan stasiun TV tak ada viral. Nah, cuman aku lagi bagi duit bergimana. Nah, insya Allah saya akan adakan diskusi terkait dengan kerukunan umat beragama FKUB. Bapak Jahitan kalau pupuk tadi kan sama. Harga pemerintah daerah sudah sebetulnya kami sudah mendorong untuk diadakan presi gudang. Jadi kalau barangnya murah dititipkan dulu, bisa bor. Resinya ini bisa pinjamkan nanti di Bank Rajasa atau Bank Lampu. Setelah harga naik, nanti sampai baru jual. Namanya resi gudang. Nah, tapi belum dianggarkan, tapi program sudah ada. Gudangnya saya masih minta kalau ada di tempat yang strategis. Contohnya kalau seperti Mataram paling jauh di Terbanggi. Biar yang dari seperti Mataram bisa titip di gudang sana, dan resinya ini jaminan dari pemerintah daerah bisa dipinjamkan karena petani kan pasti punya utang untuk beli pupuk, untuk biaya perawatan, mau bayar anak sekolah, ya kan? Begitu panen mau hajatan, nah bisa dipinjamkan. Ini jaminannya resi gudang ini, tapi diverifikasi oleh kepala dinas. Kalau dulu namanya ada KUD dan Puskut. Kenapa kemudian KUD dan Puskut itu berhenti? Karena duitnya dikorupsi Pak Pendeta. KUD itu tidak duit piro wae entek. Gak usah sulit-sulit sekarang. Badan usaha milik kampung ada yang berkembang. Sapi ini panggah pitu, ya kan? Yang mau tuku sapi BUMN setahun, sesok malah cilik sapi orang tambah gede. Mati mana kena itu PMK. Dari telur, dari laporan mati, ya kan? Nah kalau pemerintah pusat udah nggak ada salah untuk menggelontorkan program ini. Terkait patung nanti coba kita sampaikan Pak Pendeta ya. Patung dan tugu kerukunan umat beragama. Apakah urgent, penting? Apakah dengan adanya tugu ini nanti akan menjadi semakin rukun atau enggak juga enggak? Intinya bagaimana kita saling menghormati dalam rangka Bhinneka Tunggal Ika. Karena sejatinya semua agama membimbing kita ke arah kebaikan. Walaupun saya tahu kita semua ngerti baik,
tapi begitu diiming-iming apa-apa, elek juga terancam. Iya kan? Terserah Pak, iya. Ya Pak, kalau masalah bantuan nanti saya lihat aja nanti Grafika TV ada edukasi kalau masalah pertanian yang jamur, yang merem dan sebagainya, nanti kita bicarakan semuanya di sana. Salah satu, sekali lagi terima kasih Pak Camat dan Forkopimcam, terima kasih Abdesi dan seluruh kepala kampung, aparatur kampung, teman-teman anggota DPRD, Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh agama atas kehadirannya sehingga kami bisa melaksanakan tugas ini. Lebih kurang saya maaf kepada Allah Sampun, saya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kebetulan itu memang bukan wilayah Kabupaten Lampung Tengah, itu wilayah provinsi. Insya Allah kita salurkan ke karena kebetulan itu memang bukan wilayah Kabupaten Lampung Tengah, itu wilayah provinsi. Insya Allah kita salurkan ke kebetulan itu memang bukan wilayah Kabupaten Lampung Tengah, itu wilayah provinsi. Insya Allah kita salurkan ke karena kebetulan itu memang bukan wilayah Kabupaten Lampung Tengah, itu wilayah provinsi. Insya Allah kita salurkan ke kebetulan itu memang bukan wilayah Kabupaten Lampung Tengah, itu wilayah provinsi. Insya Allah kita salurkan ke karena kebetulan itu memang bukan wilayah Kabupaten Lampung Tengah, itu wilayah provinsi. Insya Allah kita salurkan ke kebetulan itu memang bukan wilayah Kabupaten Lampung Tengah, itu wilayah provinsi. 2, 3 tahan 1. Ini reses tahap kedua DPRD Kabupaten Lampung Tengah yang merupakan agenda rutin untuk serap aspirasi masyarakat. Terkait keluhan petani sulitnya mendapatkan tanggapan. Ya, pemerintah ini kan ambigu juga kan. Pada saat Presiden ngomongin dianggarkan 400 triliun, 40 triliun jadi saya tambahan pupuk. Tapi ini nanti bukan katanya, petani masih belum mendapatkan pupuk itu. Kemudian pada saat panen, petani juga dipermainkan harganya. Katanya harga dijamin pemerintah dari 5.000 dinaikkan menjadi 6.000. Tapi nyatanya tadi di bawah padi masih 4.000. Kemudian jagung malah 2.700. Nah, sementara tugas pemerintah itu adalah mensejahterakan rakyat. Nah, kalau memang ada ketentuan dari pemerintah HPP-nya ditentukan segitu, ya perbuatlah dengan aksi nyata, dengan menampung harga petani seperti itu, harusnya begitu. Tindakan kita apa, Pak? Ya, kita akan sampaikan ini bersurat kepada pemerintah, kementerian dan sebagainya untuk menyampaikan hasil reses ini. Nanti kita sampaikan pada saat rapat paripurna, inilah kejadian-kejadian yang ada di lapangan.